terbang bebas di udara, menantang gravitasi, dan meluncur di antara pegunungan serta jurang. Jelas, ini bukan hanya olahraga ekstrim, tapi juga tarian antara hidup dan juga kematian. Satu kesalahan kecil dan sepersekian detik aja udah cukup untuk mengubah keindahan ini menjadi tragedi mengerikan. Hai, aku Jenny dari Calon Sarjana. Mari langsung aja yuk kita bahas. Nomor 6. Amy Jane St. Hilary Adam. Tragedi pertama yang akan kita bahas dialami oleh Amy Jane St. Hilary Adam pada tahun 2018 saat Wide Open Wingsuit Series di Paris, California. Lomba ini diikuti para penerbang wingsuit terbaik di dunia, dan waktu itu Amy Jane yang dikenal sebagai atlet berbakat sedang melakukan lompatan terakhir. Namun mengejutkannya, di tengah udara, dia bertabrakan dengan seorang jumper lain sehingga Amy Jane langsung kehilangan kesadaran dan tidak bisa mengendalikan tubuhnya lagi. Dirinya langsung jatuh bebas dengan kecepatan lebih dari 160 km per jam teman-teman, dan akhirnya dia nabrak atap rumah di Riverside County dekat Los Angeles. Kejadian ini sangat mengguncang komunitas skydiving karena kecelakaan macam begini tuh sangat jarang terjadi, apalagi di ajang yang penuh pengawasan dan standar keselamatan tinggi. Dan hal ini jelas membuktikan meskipun sudah ribuan kali terjun dan dihormati di dunia terjun payung, dalam olahraga ekstrim seperti terjun payung ini sekali aja terjadi kesalahan atau nasib buruk, resikonya tuh luar biasa besar ya teman-teman. Nomor 5. Dwayne Weston. Dwayne Weston ini kalau aku bisa bilang adalah salah satu atlet wingsuit dan base jumping paling terkenal di dunia yang berasal dari Australia dan mengalami tragedi paling mengerikan dalam sejarah olahraga ekstrim ini. Pada 5 Oktober 2003 di akhir acara Go Fast Games di Colorado, Amerika Serikat, Dwayne yang saat itu baru berusia 30 tahun mencoba aksi menantang banget nih ya guys, yaitu terbang dengan wingsuit melewati atas Royal Gorge Bridge. Sayangnya teman-teman, hari itu angin cukup kencang dan pria ini pun salah memperkirakan jaraknya ke jembatan. Akibatnya tahu nggak apa? Dia nabrak pagar jembatan dengan sangat keras hingga salah satu kakinya terputus. Setelah itu parasutnya memang terbuka, tapi Dwayne langsung jatuh ke dasar jurang yang berbatu dari ketinggian sekitar 90 meter ya teman-teman. Dan dirinya pun meninggal di tempat karena luka yang begitu parah. Kejadian tragis ini disaksikan langsung oleh banyak penonton dan bahkan terekam kamera, membuat komunitas olahraga ekstrim di seluruh dunia sangat terpukul dan sadar betapa berbahayanya olahraga ini ya teman-teman. Nomor 4. Alexander Polly. Yang kali ini juga terkenal banget di dunia ya guys. Apalagi aksi-aksinya itu sering viral di internet, seperti salah satunya pas dia terbang nembus lubang batu sempit di pegunungan Montserrat, Spanyol pada tahun 2013 yang lalu. Namun pada bulan Agustus 2016, dunia lagi-lagi dikejutkan oleh sebuah tragedi yang menimpa Polly di pegunungan Alpen, Prancis. Iya guys, dia menabrak pohon dengan kecepatan tinggi dan langsung meninggal di TKP saat itu juga. Lokasi kecelakaannya memang sudah terkenal berbahaya, namun di lain sisi, Polly yang berusia 31 tahun pada saat itu juga dikenal sebagai pionir dalam dunia wingsuit dan base jumping, serta sering melakukan proximity flying atau maksudnya tuh dia suka terbang sangat dekat dengan permukaan gunung atau pepohonan, sehingga membuat setiap aksinya itu jelas jadi sangat beresiko. Nomor 3. Eric Dos Santos. Orang berikutnya ini mengalami salah satu tragedi terjun payung paling mengerikan namun juga paling ajaib dalam sejarah olahraga ekstrim ini. Jadi pada 29 September 2016 si Eric ini melakukan lompatan di Chamonix, Prancis ya guys. Awalnya tuh lancar, tapi saat terbang rendah di atas pepohonan, dia kehilangan kecepatan dan juga ketinggian lalu nabrak pohon dengan kecepatan sekitar 144 km per jam.
Tubuhnya patah-patah dan dirinya juga sempat tidak sadarkan diri selama lebih dari 3 jam di hutan sebelum akhirnya ditemukan oleh pekerja jalur pendakian. Akibatnya, Eric mengalami luka serius. Bayangin guys, kepala terbentur, hatinya robek, 3 tulang rusuk, tulang belikat, dan tulang selangkah kirinya patah, serta ada darah dan udara yang masuk ke rongga dadanya. Dia juga trauma otak dan kehilangan memori tentang kejadian itu ya. Namun ajaibnya Tuhan di sini nih, Eric berhasil selamat. Di saat semua orang mikir kejadian kayak begini akan bikin dirinya tuh meninggal, Tuhan ternyata berkata lain. Nomor 2. Nicolas Gali. Lagi-lagi terjadi di Prancis ya guys. Pada Juli 2018, Nicolas, seorang skydiver dan insinyur penerbangan yang emang udah berpengalaman dan telah berusia 40 tahun ini, melompat tuh dari pesawat bersama beberapa penerjun lain di ketinggian sekitar 4.400 meter. Namun, hanya sekitar 20 detik setelah itu, tiba-tiba pesawat yang tadi mereka gunakan turun dengan cepat untuk jemput penerjun berikutnya. Nah, tanpa disadari, jalur terbang Nicolas dan pesawat itu bertabrakan di udara. Sayangnya guys, Nicolas tertabrak sayap pesawat dengan keras dan membuat dirinya meninggal seketika di tempat. Setelah kejadian, barulah diketahui kalau pilot pesawat ini tidak punya izin terbang yang berlaku dan tidak ada briefing jelas soal jalur terjun dan juga pesawat sebelum loncatan itu ya. Pengadilan pun akhirnya menyatakan pilot ini bersalah karena kelalaian dan dirinya dilarang terbang selama 1 tahun serta mendapat hukuman percobaan penjara. Nomor 1. Kieron Elliott. Kalau nomor-nomor sebelumnya berasal dari penerjun yang emang sudah berpengalaman, tapi kali ini kisahnya datang dari Kieron Elliott yang baru keempat kali mencoba wingsuit ini ya guys. 3 lompatan pertamanya sih berjalan lancar, sehingga Kieron ini merasa terlalu pede. Nah, di tengah lompatannya yang keempat, dia tiba-tiba kehilangan kendali dan masuk ke dalam flat spin, yaitu tubuhnya berputar datar di udara tanpa bisa dikendalikan selama beberapa ribu kaki. Bayangin ya guys, saat itu Kieron benar-benar gak bisa melihat apa-apa dan merasa sangat panik karena flat spin ini tuh adalah salah satu situasi paling berbahaya dalam olahraga terjun payung yang bisa membuat dia tuh pingsan atau bahkan bisa berujung gagal membuka parasut tepat waktu. Untungnya setelah beberapa saat yang terasa sangat lama, penglihatannya tuh kembali ya guys dan dirinya pun berhasil menstabilkan tubuhnya. Kieron pun akhirnya selamat dan bisa menceritakan pengalamannya ini di mana dia sendiri mengaku kalau pengalaman itu sangat-sangat menakutkan dan bisa jadi pengingat besar bahwa terjun payung ini jelas bukan olahraga yang bisa dianggap enteng, apalagi untuk pemula yang belum benar-benar paham cara mengatasi situasi darurat. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.